Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Seperti di judul, alhamdulillah ya, hari ini gue berkesempatan untuk nge-review Eagle Quiet Buds Lite. Kenapa dia dinamakan quiet? Karena dia senyap. Ya, senyap, sepi. Kayak jodoh gue yang gak pernah nongol batang hidungnya. Ya, kenapa dia dinamakan quiet? Karena dia sudah dilengkapi dengan ANC, Active Noise Cancelling. Dan menariknya, si Eagle Quiet Buds Lite ini adalah TWS ANC yang harganya paling terjangkau. Sejauh kita pernah nge-review TWS, ini yang paling affordable di TWS ANC. Bah, temen-temen kaum mendang mending dan kaum hemat pasti yang udah mulai tertarik nih. Wah, masa sih paling murah gitu? Masa sih paling affordable? Ya, tapi apakah harganya sesuai dengan kualitasnya? Makanya, tonton videonya sampai beres. Seperti biasa, di awal kita cek dulu nih dalam boxnya. Dia ada satu charging case-nya, kemudian dapat juga sepasang earbuds-nya, dapat satu USB kabel yang udah Type-C kayak gini ya. Terus juga ada 2 pair extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan yang terakhir pasti manual book dan garansinya. Untuk build quality-nya dia udah lumayan rapih. Meskipun ya gua ngerasa masih agak sedikit ringkih dan kesannya itu masih budget banget ya. Gue juga masih menemukan goyangan di penutup case-nya, baik pada saat terbuka maupun pada saat tertutup. Terus kalau kita goyangin kayak gini, kedengeran banget kan kocelaknya. Meskipun dia kalau kita kocok ada suaranya kayak gini, tapi di case-nya ini lampu indikatornya tidak menyala. Jadi ini udah lumayan aman ya. Maksudnya earbuds-nya meskipun kekocok tapi nggak kepasang cabut di dalam yang mengakibatkan baterainya boros karena ya nyala mati. Dia udah aman. Nah yang lucu, dia di penutup case-nya ini sebenarnya tidak ada penahan, tapi karena ya dia agak rigid, jadinya kalau misalnya kita giniin nggak gampang banget ketutup sih. Ya lumayan oke lah, tapi meskipun lebih oke kalau memang ada penahan di penutup case-nya. Bentuknya dia compact dan menurut gua dia termasuk TWS yang lumayan ringan. Kenapa? Karena berat totalnya aja dia cuma 37 gram. Dan per earbuds-nya ini di 4,5 gram. Lanjut ke desainnya, yang gua tahu sih dia cuman punya satu pilihan warna, ya hitam, kayak yang kita punya ini. Case-nya polos kayak gini nih, kesannya simple. Di bagian depannya ini ada lampu indikator di case-nya. Kemudian di bagian atasnya ini ada logo Eagle, yang agak nyaru juga sih sebenarnya. Terus kalau ke bagian belakang ada port charging yang udah USB Type-C. Dan kalau ke bagian bawahnya ada nih beberapa keterangan TWS yang gue yakin juga teman-teman gak bakalan baca juga kalau teman-teman beli. Pindah ke bagian earbuds-nya, dia tipenya in-ear, tanpa tangkai alias kacang. Yang bodinya agak besar dan bulky kayak gini. Di bagian touchpad-nya ada lampu indikator dengan tulisan Eagle Quiet Buds Lite. Yang sebenarnya nggak terlalu kelihatan juga sih. Ada lubang mic di bagian bawah serta pada lampu indikator earbuds-nya. Sedangkan di sisi bagian dalamnya hanya ada indikator right dan left serta pin konektor aja. Satu hal yang paling gua notice dari si Eagle Quiet Buds Lite ini adalah bentuknya atau desainnya yang sama banget dengan salah satu TWS dari brand lokal juga nih gitu. Ini bener-bener sama banget. Cuman gue lebih suka yang ini daripada yang merek sebelah itu. Itu kurang asik. Ayo, ada yang tahu nggak apa TWS-nya? Ayo, komen di kolom komentar ya. Untuk fittingnya sendiri, ini agak neken ya ke area kanal telinga karena bentuknya yang bulky tadi. Untuk beberapa orang mungkin akan merasa sedikit pegel. Dan itu yang gue rasain sih ketika gue menggunakan TWS ini lebih dari 1 jam. Soal gripnya, dia udah lumayan oke. Dan gue pede sih kalau pakai untuk olahraga. Terlebih dia juga sudah dibekali dengan IPX6 yang artinya dia terlindungi dari semprotan air yang kuat. Ya ini sih udah aman. Buat teman-teman yang nanya bagaimana passive noise isolation-nya dia, udah lumayan oke. Maksudnya kalau misalnya teman-teman pakai untuk dengerin musik gitu, ya udah susah sih denger suara luar. Untuk baterainya, di case-nya dia ada 400 mAh dan 50 mAh di setiap earbuds-nya. Ini menurut gua udah lumayan gede. Untuk earbuds-nya ya, udah lumayan gede. Earbuds-nya punya klaim itu sekitar 6 jam dengan ANC yang menyala dan 9 jam playtime dengan ANC yang mati. Tapi sesuai dengan pengetesan gua nggak sesuai sama klaimnya sih. Tapi gua tes itu, gua cuma dapat sekitar
5,5 jam di ANC yang on dan sekitar 8,5 jam di ANC yang off. Ya, let's say ada jeda 30 menit dari klaimnya, but it's okay, nggak terlalu jauh. Seenggaknya dengan ya tanpa ANC 8 jam ini buat TWS yang harganya affordable, ini udah kehitung panjang banget ya. 8 jam tuh udah lebih dari cukup buat dengerin lagu. Sedangkan untuk charging time-nya sendiri dia sekitar 1,5 jam, baik si case-nya maupun si earbuds-nya. Untuk pairingnya gampang banget, ini sih tinggal dibuka aja case-nya ya. Budget-budget sekarang emang TWS udah pada bagus nih. Tinggal buka doang, kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman atau device teman-teman, ya tinggal search aja. Habis itu nanti juga bisa pairing kok. Dia sudah dibekali dengan Bluetooth 5.2. Wow! Tapi kodeknya cuman AAC dan SBC ya. Oke lah ya. Yang gua surprise di sini beneran Bluetooth 5.2-nya itu bener-bener jangkauannya lumayan jauh ya. Gue bisa keliling rumah, bahkan gue bisa sampai ke dapur, dia masih connect dan masih enak buat dengerin lagu. Padahal handphonenya gue simpen di atas gitu, di lantai 2. Cuman untuk koneksinya ini ada yang lucu nih yang gue harus ungkapkan di video ini ya. Meskipun tidak semua orang melakukan hal ini pada saat menggunakan TWS. Jadi gini, ini si Quiet Buds Lite ini kalau dipakai chill, maksudnya kayak ya nggak pecicilan ya, diem, duduk gitu dengerin musik, koneksinya mah stabil, aman, nggak ada gangguan sama sekali. Tapi gue pernah kayak nyobain ke warung, sepedahan tuh, set, cek 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 cek, makin cepat, kok koneksinya putus nyambung. Padahal handphone gue kantongin di saku. Gue awalnya pikir mungkin koneksi internet gitu, maksudnya gue gara-gara sinyal gitu ya. Terus akhirnya gue ganti pakai TWS lain, normal. Nah, gue balik lagi nih ke si Quiet Buds Lite ini, gitu lagi gitu, putus-putus lagi. Nah, ini gue nggak tahu apakah ada defect pabrik di unit yang kita punya atau memang semua Eagle Quiet Buds Lite itu seperti ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, boleh sharing di kolom komentar di bawah ya. Sedangkan untuk single use-nya dia udah flawless, nggak ada jeda di lagu, nggak ada jeda di voice prom, bablas terus lagunya, lancar, copot kanan, copot kiri, nggak jadi masalah. Dan buat teman-teman yang nanya, "Bang, kalau connect ke laptop gimana?" Gue udah coba, aman. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor atau touchpad. Dia juga udah lengkap menurut gua. Dia bisa play pause, kemudian next previous track, naik turunin volume, angkat tutup atau reject telepon, kemudian juga bisa voice assistant, serta mengganti mode ANC-nya dari ANC, kemudian ambient dan normalnya. Dan yang terakhir juga jangan lupa, dia sudah bisa mengakses langsung game mode-nya dari si earbuds-nya. Menurut gua untuk sensitivitasnya udah bagus, dia juga udah responsif, areanya mudah dikenali. Tapi yang bikin gua agak gondok tuh, game mode-nya kenapa harus di tap 5 kali sih? Ini agak kebanyakan menurut gua. Toh tap 4 kalinya kan masih kosong, kenapa nggak dimasukin ke slot itu maksud gua gitu. Jadi kayak yang agak, ya terlalu banyak lah tapnya, kagok lah. Ya intinya kan kalau misalnya tabnya bisa 4 kali, lebih praktis ya. Jadi semuanya dirapetin dan diefisienkan gitu loh maksud gua. Sedangkan untuk masalah latensinya, kalau gua pakai tanpa game mode-nya ya, gua pakai untuk nonton streaming, kemudian YouTube, IG Reels, masih ada jeda di bibir, masih kelihatan delay-nya. Meskipun nggak yang terlalu sampai ngeganggu banget, enggak, tapi mungkin teman-teman yang nggak suka sama hal-hal kecil kayak gini, atau teman-teman yang OCD kayak gue, bakalan sedikit terganggu. Tapi kalau dipakai game gimana nih? Karena dia udah punya game mode. Teman-teman lihat aja sendiri langsung latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Untuk mic-nya dia sudah dilengkapi dengan ENC atau Environmental Noise Cancelling, yang dimana dia adalah fitur untuk meredam kebisingan di sekitar kita, jadi suara kita lebih jelas. Begitu cara kerjanya. Nah, di si Quiet Buds Lite ini dia sudah memiliki 2 mic di setiap earbuds-nya. Untuk hasilnya seperti apa? Teman-teman tonton sendiri mic testnya berikut ini.
Cek cek 1 2 3 1 2 3. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic langsung dari si Eagle Quiet Buds Lite ini. Gimana nih? Apakah mic-nya bagus di harganya atau biasa-biasa aja? Kayak gimana nih? Cek cek 1 2 3 3 2 1. Tapi ini masih dalam kondisi yang sepi. Kan dia ada ANC-nya. Gimana kalau misalnya di keadaan yang ramai? Cek cek 1 2 3 1 2 3. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic-nya langsung dari Eagle Quiet Buds Lite dengan kondisi yang ramai seperti ini. Apakah suara gua masih jelas atau ketutupan sama suara ambient dari sebelahnya? Kita pasangin speaker kayak gini. Cek cek 1 2 3 3 2 1. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mic-nya Eagle Quiet Buds Lite ini. Nah, sekarang kalian mendengarkan suara langsung dari mic-nya Eagle Quiet Buds Lite dengan menggunakan Google Meet. Seperti ini kalau misalnya teman-teman pakai untuk Google, misalnya untuk meeting online, kemudian untuk mungkin ngobrol sama teman menggunakan Google Meet ya, kira-kira seperti ini. Bagaimana kualitas suaranya? Apakah masih sama jernihnya atau sama baiknya dengan tes mic yang tadi atau ada sedikit perbedaan? Cek cek 1 2 3 3 2 1. Inilah hasil kualitas mic dari Eagle Quiet Buds Lite dengan menggunakan Google Meet. Nah, seperti yang udah teman-teman dengar barusan ya. Kalau menurut gua pribadi sih suaranya masih agak sedikit robotik dan belakang itu masih ada static noise kayak gitu. Tapi maksudnya nggak terlalu banyak. Ya kalau misalnya kita compare di harganya sih ini udah kepake dan ANC-nya lumayan bagus ya. Lihat lumayan bisa menahan suara dari ambient meskipun ketika gua ngomong ya masih agak bocor-bocor dan sedikit campur aduk. Tapi ya balik lagi kalau misalnya kita compare sama harganya, ini lumayan banget bisa kepake baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Selain ANC, si Quiet Buds Lite ini juga dia sudah dilengkapi dengan fitur ANC. Ya, ANC, jadi ada Active Noise Cancelling-nya dan juga ada Ambient Mode-nya. Nah, untuk Ambient Mode-nya, gue agak surprise. Maksudnya, lumayan bagus untuk harganya yang affordable, ini lumayan bagus. Yang biasanya ambient sound itu pasti ada static noise di TWS-TWS lain. Nah, kalau di si Quiet Buds Lite ini dia kerasanya lebih tipis ya. Jadi nggak terlalu keluar si suara static noise-nya itu. Sedangkan untuk ANC-nya sih gue ngerasain kayak yang agak kentang sih sebenarnya ya, so-so. Nggak bisa yang dibilang ANC-nya bagus gitu, nggak, kurang. Bahkan gua ngerasa dia kurang kedap. Tapi ya mengingat harganya yang affordable lagi, balik-balik lagi ya, jadinya it's okay sih kalau menurut gua. Toh dia juga fiturnya banyak. Ambience. ANC on. ANC off. Ambience. ANC on. ANC off. Penasaran dengan harganya? Dengan fitur sebanyak itu, dia hanya dibanderol dengan harga 329.000 di toko officialnya Eagle di Tokopedia. Wuh! Mana ada TWS ANC yang harganya segini? Kan gila ya, Eagle memang macem-macem nih Eagle nih, aduh. Tapi dengan harga dan fitur kayak gini, kira-kira gimana sih kualitas suaranya? Nih, teman-teman dengar aja dulu sendiri si sound testnya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. You see, I got what you want, what you need. Before you know it, you're falling in love with me.
dengan spesial custom Graphene Dynamic Driver. Suaranya ngebas, lumayan enak. Untuk volume powernya dia lumayan kenceng menurut gua, karena gua juga cuman butuh sekitar ya defaultnya 50% tuh udah kenceng buat gua. Jadi kayak mau naikin 60, 70, wah udah kekerasan lah. Ini cocok buat teman-teman yang kupingnya demanding sama power volume. Untuk bassnya dia kerasa bumi dan masih overlapping ke bagian mid dan treble-nya. Bassnya itu kerasa tight dan tamparan itu benar-benar kerasa ya. Cuman sayangnya tidak diimbangi di sektor bagian low pada bassnya. Jadi kerasanya tidak setebal body dan upper dari bassnya tamparannya tadi. Dan karena bassnya dia bumi, gua ngerasain dia jadi cenderung kayak kerasa agak sempit ya. Jadi kayak boxy gitu di telinga, karena dia bassnya masih bleberan kemana-mana, agak kayak cep gitu. Ngerti kan maksudnya? Dan artikulasinya juga gue ngerasain dia agak kurang baik ya, terutama kalau misalnya teman-teman pakai di lagu-lagu yang beatnya cepet atau lagu-lagu yang ngebut. Untuk midnya gue ngerasain dia agak sedikit forward ya dibandingkan dengan tipikal TWS bass kebanyakan. Jadi dia itu si forwardnya lebih maju dibandingkan TWS bass yang beredar di pasaran. Tapi sayangnya di sini gue ngerasain justru vokal dan instrumennya kerasa kurang natural. Terus pemisahan antara instrumennya juga kerasa masih agak dempet ya, masih agak sempit. Dan gue juga ngerasain kayak suara-suara dark atau suara-suara yang rendah, terutama untuk vokal suara cowok dan instrumen yang suaranya low, itu lebih ke emphasize atau lebih ke apa ya, ke naikin lah, bukan ke naikin siapa sih maksudnya, jadi lebih dominan gitu maksudnya. Terus juga detail pada midsnya ya menurut gue tipis-tipis aja, gue nggak bisa sampai dapetin yang gimana banget, ya gitu sih. Sedangkan untuk treble-nya dia roll off alias tidak terlalu nongol. Ya memang ya, tipikal TWS bass itu ya seperti ini gitu. Dia bass yang dominan, treble sama midnya nggak yang terlalu gimana banget, kecuali kalau misalnya memang tipikalnya V-shape ya, treble-nya naik ke atas. Nah kalau ini tuh enggak. Cuman enaknya adalah ya dia dipakai lamaan itu ya nyaman, karena si treble-nya nggak pedas dan nggak bikin kuping kita jadi cepet capek. Untuk soundstage-nya gue ngerasain dia biasa aja, nggak yang bisa dibilang luas, tapi juga nggak yang sempit-sempit amat sih, sebenarnya begitu. Sedangkan untuk sound imaging-nya, ya pinpoint dari kanan ke kirinya ini ya ada ya, tapi nggak yang terlalu gitu, nggak. Jadi kayak cuman gitu doang, ngerti maksudnya kan? Gitu. Kesimpulannya, ya menurut gue yang jadi highlight utamanya itu sebenarnya adalah fiturnya dia yang bejibun di harganya yang terjangkau ini ya. Meskipun masih banyak banget PR di fiturnya, kayak ANC yang kerasa kayak pas-pasan, terus juga masalah latensinya dia yang masih kerasa, tapi seenggaknya dia punya banyak kelebihan juga, kayak environmental noise cancellingnya yang bener-bener bekerja ya, terus juga baterainya juga tahan lama. Belum lagi ambient mode-nya juga kepake banget, dan ini udah enak. Apalagi kalau misalnya kita compare sama harganya yang cuman 320 ribuan. Ini tuh kayak jadi cengli banget. Kalau gue ditanya, "Bang, rekomen gak nih si Quiet Bud Lights ini?" Gue bilang gue rekomen. Tapi khusus buat temen-temen yang pengen banyak fitur dengan harga yang budget atau harga yang terjangkau. Nah ini Eagle Quiet Bud Lights ini udah ada nih jawabannya nih. Sedangkan untuk suaranya ya gue sih demen-demen aja, karena gue baset ya. Selama pengetesan ya gue pakai sih ya fine-fine aja, oke-oke aja. Tapi biar fair gini deh, gue buka-bukaan aja ya. Buat teman-teman yang memang mencari kualitas atau teknis suara yang lebih baik di harga segini, untuk bass ada yang lebih baik dari Eagle Quiet Bud Lights ini di harganya. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya ada salah kata. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih kita akan balasin satu-satu sekuat jempol kita. Dan jangan lupa juga voting ya. Kita lagi bikin Bongkar Bro Host Award nih. Yang kalah akan kena hukuman dari Bongkar Bro. Buat teman-teman yang senang dengan konten-konten kayak gini, boleh langsung subscribe aja ke Bongkar Bro. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.